Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan ini akan kami sampaikan update data pasien dalam pengawasan sampai hari ini Sabtu 28 Maret 2020 pukul 16. Dapat kami sampaikan bahwa jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP yang sudah diperiksa atau swab sebanyak 150 orang dengan rincian sebagai berikut. A. Negatif itu 40 orang, kemudian B. Positif 19. Dari 19 ini sembuh 1 dan meninggal dunia 3. Kemudian masih dalam proses di laboratorium 95 orang. 4 orang diantaranya meninggal dunia. Pemerintah DIY melalui Dinas Kesehatan mendapatkan data ini setelah melakukan verifikasi kepada seluruh rumah sakit rujukan dengan hasil yang seperti saya sampaikan di depan. Itu terkait dengan data pasien dalam pengawasan. Yang lain perlu juga saya sampaikan bahwa pada hari ini dalam beberapa waktu yang sudah waktu yang lalu, jadi masih dalam proses, bahkan sekarang di desinfektisasi, itu kita telah menerima dari BNPB sebanyak 4.000 APD dan 14.400 rapid diagnosis test atau rapid test. Bantuan ini dikirim melalui darat oleh OPD kita yang ada di Jakarta, yaitu Badan Penghubung Daerah. Dan perlu saya sampaikan bahwa penggunaan rapid test ini diprioritaskan untuk tenaga kesehatan yang merawat PDP serta kerabat dan warga yang secara intens melakukan kontak dengan PDP. Sedangkan APD prioritas memang akan diberikan kepada rumah sakit rujukan yang ada di DIY yang merawat PDP, dan juga rumah sakit non rujukan yang merawat PDP. Jadi penggunaannya seperti itu, mekanismenya dengan mengajukan permintaan APD tersebut, karena ini sebagai data untuk kita pertanggungjawabkan terhadap distribusi dan penggunaan dari APD ini. Selanjutnya perlu juga kami informasikan terkait dengan banyaknya orang yang masuk di DIY dalam beberapa hari ini. Jadi tadi kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Perhubungan, kemudian dengan TNI, Polri, dan juga BPBD Kabupaten, Dinas Perhubungan Kabupaten, yang kemudian kami atau kita menyepakati untuk melakukan atau menyusun rencana operasi terhadap kendaraan, dalam hari ini bis-bis yang masuk ke DIY. Yang pertama, bahwa bis-bis yang masuk DIY diwajibkan untuk masuk ke terminal. Jadi ini akan ditindaklanjuti dengan surat ke Urgenda dan juga ke Dirjen Perhubungan Darat, dan memang sebenarnya regulasinya mengatur seperti itu, dan pelaksanaan dari kebijakan ini atau pengawasan terhadap kebijakan ini akan didukung oleh Polri maupun TNI. Jadi kita bisa pastikan bahwa nanti bis-bis yang membawa penumpang akan masuk di terminal. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah pertama
di dalam terminal akan dilakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur atau SOP yang disepakati. Yang pertama akan dilakukan pendataan terhadap penumpang dari mana dan tujuannya kemana. Jadi tujuan mereka datang di itu akan tinggal di mana. Ini kepentingannya tentu nanti menjadi langkah lebih lanjut dalam rangka pemantauan terhadap mereka. Kemudian yang kedua juga kita lakukan termoscan atau termogan untuk melihat kondisi suhu tubuh dari para penumpang yang turun. Dan keempat akan kita lakukan desinfektan, penyemprotan desinfektan kepada penumpang yang turun dalam bus. Karena itu untuk keperluan operasional itu telah disepakati ada tim gabungan yang ada di 4 terminal nantinya, jadi di terminal Jebor, kemudian terminal Wonosari, terminal Giwangan, dan terminal Wates ya. Jadi tim gabungan ini terdiri dari Dinas Perhubungan, kemudian Polri, TNI, Dinas Kesehatan yang akan menyiapkan ruangan untuk langkah-langkah lebih lanjut terhadap penumpang yang memerlukan itu, didukung dengan sarana mobilitas yang diperlukan. Tim ini akan berjaga terutama pada saat ini karena bis itu ternyata juga datangnya pada tengah malam, dari jam 2, jam 3, maka kemudian tim akan bertugas mulai jam 1, jadi rata-rata kan kedatangan bis di atas itu jam 1 sampai jam 6 pagi. Nanti kalau kemudian ada langkah-langkah kebijakan lebih lanjut, tentu akan menyesuaikan, karena kita usahakan ada regulasi bahwa bis dari luar kota diharapkan masuk tidak lebih dari jam 6 atau jam 7 sore. Itu tentu langkah jangka lebih jauh. Itu yang kita lakukan. Kemudian terhadap inisiatif masyarakat yang melakukan sebutan populernya adalah lockdown, kita telah koordinasi juga dengan melalui Bapak Gubernur, telah koordinasi dengan Bupati dan Wali Kota, dan dari pemantauan kami Bupati Wali Kota juga sudah menindaklanjuti dengan surat edaran yang ditujukan kepada camat dan desa untuk menjadi pedoman apa yang kemudian harus dilakukan apabila ada pendatang atau orang yang masuk ke wilayah yang ada di daerah Jakarta. Jadi intinya memang bagaimana kemudian modal sosial, saya kira ini kearifan lokal dan juga modal sosial DIY yang mempunyai inisiatif untuk melakukan upaya-upaya melindungi warganya dari potensi penularan COVID-19 ini dengan melakukan ya langkah-langkah filter, jadi dinamikanya atau perlakuannya, tindakan-tindakan memang bervariasi ya. Ada yang kemudian justru sudah disiapkan tenda penyemprotan di pintu-pintu masuk kampung, jadi orang yang masuk kampung kemudian sudah disemprot. Ada yang kemudian dilakukan pendataan ya, dan memang kebiasaan seperti itu, jadi setiap orang yang masuk didata, dilaporkan, kemudian apa yang perlu dilakukan terhadap mereka terhadap kondisi yang setelah dilakukan pendataan itu yang menjadi penting ya. Itu mungkin 3 hal update dari kegiatan hari ini yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan media semuanya ya. Terima kasih ya. Tanya, Pak. Ada Ada beberapa pertanyaan.